Halo teman-teman. Ini adalah Asia Timur, yang meliputi Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Taiwan. Dan ini adalah Eropa. Kedua wilayah ini memiliki populasi sekitar 2,2 miliar orang, terhitung sepertiga dari populasi dunia. Setiap wilayah memiliki PDB sekitar 20 triliun dolar, terhitung setengah dari PDB global. Ini adalah dua wilayah paling maju dan paling berpengaruh di dunia dan terkait erat secara ekonomi. Dan hal penting yang ingin kami sebutkan, adalah bahwa, antara mereka hanya satu negara, Federasi Rusia. Artinya, Rusia adalah satu-satunya negara yang memegang kendali, apakah Eropa dapat dengan mudah mencapai Asia Timur, dan sebaliknya. Selama Perang Dingin, sebagian besar maskapai asing tidak diizinkan terbang di atas Uni Soviet, menciptakan hambatan besar untuk bepergian. Pada 1950-an, jika Anda ingin terbang tercepat dari London ke Tokyo, pesawat harus melalui total 9 rute. Dari London ke Roma, lalu ke Beirut, Bahrain, Karachi, Calcutta, Yangon, Bangkok, Manila, akhirnya ke Tokyo. Total waktu yang dibutuhkan sekitar 36 jam, dengan jarak tempuh lebih dari 16.000 km. Itu adalah layanan penerbangan tercepat di Inggris pada saat itu, dengan jet Comet. Pada tahun 1960, ada cara yang lebih baik untuk pergi dari London ke Tokyo, dan itu melalui Amerika Utara. Pesawat berangkat dari London menuju Anchorage, Alaska, memakan waktu sekitar 9,5 jam. Kemudian berhenti untuk mengisi bahan bakar selama 1 jam. Kemudian, terbang 7 jam lagi ke Tokyo. Total waktu perjalanan memakan waktu sekitar 17,5 jam, setengah dari tahun 1950-an. Tidak hanya maskapai Inggris, maskapai Eropa lainnya atau maskapai Korea dan Jepang juga harus berlabuh di kota Anchorage, sebelum terbang ke daerah lain. Akibatnya, Anchorage dengan cepat menjadi tempat berkumpulnya pesawat dan penumpang dari seluruh dunia. Jumlah uang yang terkumpul dari mooring fee dan penjualan BBM tidak sedikit. Seiring waktu, pesawat menjadi semakin maju dengan jangkauan yang lebih jauh. Beberapa maskapai penerbangan telah terbang langsung dari Eropa ke Asia Timur, tanpa henti. Pada tahun 1983, maskapai penerbangan Finlandia dapat terbang langsung dari ibu kota mereka Helsinki, ke Tokyo dalam 13 jam. Waktu tempuhnya cepat, tetapi masih lebih lambat dibandingkan hari ini, terbang di atas Rusia hanya membutuhkan waktu 9 jam. Namun, saat ini, sebagian besar maskapai masih berlabuh di Anchorage, tidak terbang langsung. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan Federasi Rusia mengizinkan maskapai penerbangan untuk terbang di atas wilayah udara mereka. Ini adalah kabar baik. Maskapai dengan cepat beralih ke penerbangan langsung dari Eropa ke Asia Timur. Itu membuat bandara megah di Anchorage, Alaska sebagian besar ditinggalkan. Sebaliknya, Rusia makmur, berkat pembukaan wilayah udaranya. Penerbangan langsung dari Eropa melalui Siberia, Rusia ke Asia Timur, telah membantu maskapai menghemat banyak waktu dan uang. Oleh karena itu, mereka harus membayar biaya yang sangat tinggi untuk terbang ke sini. Nomor bervariasi menurut maskapai dan dirahasiakan. Tetapi untuk setiap penerbangan pulang pergi dari Eropa ke Asia Timur, biaya untuk terbang di atas Rusia dikatakan $100 per tiket penumpang. Nilai wilayah udara Rusia diukur dengan kemampuan untuk memonopoli kontrol. Dan Rusia dapat memilih negara mana yang diizinkan terbang di atas wilayah udaranya. Ini seperti senjata geopolitik, untuk digunakan saat dibutuhkan. Pada tahun 2014, ia mengancam akan menutup wilayah udaranya ke Uni Eropa, sebagai tanggapan atas sanksi. Pada 2017, mereka mengancam akan melarang Belanda. Pasalnya, Bandara Schiphol di Amsterdam menunda penerbitan lisensi kepada maskapai Rusia. Pada tahun 2018, mereka secara implisit mengancam akan menutup wilayah udara dengan sebagai tanggapan atas aksi militer negara ini di Suriah. Rusia tidak hanya mengontrol negara mana yang diizinkan untuk terbang, tetapi juga memutuskan untuk memprioritaskan atau membatasi maskapai tertentu. Dengan Eropa, sebagian besar negara hanya mengizinkan satu maskapai untuk terbang. Namun, ada pengecualian dengan Inggris. Ada 2 maskapai penerbangan, British Airways dan Virgin Atlantic yang diizinkan transit melalui Rusia. Oleh karena itu, maskapai penerbangan yang baru muncul dan berbiaya rendah tidak memiliki kesempatan untuk terbang di atas wilayah udara mereka. Rusia dan pemimpinnya tangguh dan kuat. Mereka memahami bahwa kontrol wilayah udara adalah alat negosiasi yang efektif. Melarang maskapai penerbangan suatu negara akan menjadi pukulan finansial yang besar. Dan izin untuk terbang juga merupakan keuntungan besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wilayah udara Rusia adalah wilayah udara termahal di dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.